Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani. Hari ini saya sudah berada di lahan yang akan saya tanami jagung. Jadi hari ini saya akan merebahkan batang jagung. Sebagai petani kita harus mencari alternatif tidak memporsir tenaga, dan lahan juga bisa selesai walaupun waktu pengerjaannya agak lama, tetapi itu bisa membuat kita santai dan insya Allah hasil juga bisa melimpah. Jadi untuk beberapa musim tanam yang lalu saya lagi tidak menebang batang jagungnya kawan. Jadi contohnya seperti ini, saya hanya merebahkan saja. Pada saat sudah rebah nanti kita melakukan penyemprotan dengan herbisida pembakar. Setelah itu kita tunggu sampai 1-2 minggu setelah gulma dan rumputnya sudah mati total, kita akan melakukan penanaman. Jadi seperti ini, pada saat batang sudah kita rebahkan dan rata, nantinya kita sudah melakukan penyemprotan. Jadi kita nanti melakukan penanaman di selanya batang. Jadi ini ada batang, di sini juga ada batang. Nanti kita tanam di sini di antaranya. Jadi kita pindah kawan. Musim ini kita tanam di sini, musim berikutnya kita pindah lagi di sini. Begitu terus. Jadi rolling. Kita bisa panen dengan surplus dan tidak terlalu memporsi tenaga dan biaya. Karena itu juga suatu hal yang sangat memberatkan. Mungkin teman-teman petani berpikir 2 kali untuk mengikuti apa yang saya lakukan untuk menanam jagung, bahwa ini sangat mustahil untuk produksinya bisa tinggi. Tetapi yang sering saya lakukan ya hanya begini-begini saja, karena tanaman jagung sebenarnya dia tidak perlu perawatan khusus. Barangkali demikian karena dia punya batang agak tinggi, jadi pada saat dia sudah tumbuh otomatis hama pengganggu itu tidak mudah untuk mengganggu tanaman jagung tersebut. Oke Sapo, sebenarnya kalau kita tenengerle harus dibersihkan, batang jagungnya dibuka dan harus cepat kita melakukan penyemprotan bari macakai. Tapi maklum kok yai aku tutup Sapo. Tapi insya Allah kalau nantinya bisa kita tanami, ya pastilah ada, kita tunggu hasilnya. Pas sebenarnya kok arle Sapo, ya kok arle ke standar hasilnya. Ya kok makurang di taneng, pasti makurang tu pole. Ya kok megi di taneng, insya Allah ya tu pole. Yang penting diperkemui. Pak ya kok 2 kilo mu taneng, na 5 ton mu tajeng, mustahil itu. Dan ulih rapi ya kota 2 kilo di tanah Sapo, na kota 5 ton di tajeng. Karena ada standar produktivitasnya. Maksudnya 1 kilo itu kita tanam, mungkin nilai produktivitasnya tinggi, bisa saja 700 atau 800 kilo. Tetapi pada saat ditambah jumlah bibitnya lagi, Anda mungkin tanam 5 kilo, pasti akan turun itu nilai produksinya. Jadi semakin meger tanang, biasanya semakin turun di sana. Pada rule perkai. Jadi kau tanang misalnya 10 kilo, narule malu 5 tong, nah itu sudah surplus itu. Jadi solusinya bagaimana caranya rule tanam mega? Bere mega gatsu di wasre nah. Tapi ada juga yang bertanya, aku dengar setenangi ha? Maksudnya itu lain soal itu. Pada Sapo terlambat na ya mas tenang rele. Aro di sebelah magalo mana nih, bahkan ada yang sudah mulai berbunga. Lo nih dia namanya tanah sepe. Ya aku nyari pegaga. Tapi keuntungannya jagung sekarang itu tidak punya musim lagi Sapo. Dia pada riolo ke masa-masa tanah tuh maka kue dena. Dia rele maka kue dia gaga musimna. Kesempatannya bawah tuh mas tanu. Saya juga kurang tahu kenapa demikian, tapi barangkali karena apa ya? Iro pengelir de beton kenapa tung. Bahkan sebenarnya kalau di luar daripada musim, harga jagung itu pasti naik, pasti mahal. Jadi untuk saat ini harga jagung itu Rp5.000, maksudnya pipil basah ya, belum kering. Itu sudah 5.000 sekarang. Bagaimana kira-kira kalau sekarang kita jual jagung? Sekarang kan
jagungnya sudah tidak ada lagi, maksudnya yang seperti tadi itu. Jadi kalau sekarang kita jual jagung 5.000 per kilo pipil basah, dapat 5 tong, wah berapa kira-kira? 25 juta. Jadi kalau 10 tong 50 juta. Nah ya bisa sapo, ya kok waktu mana masa mangarle, dari jaji arle, tapi sempol lina. Malah kita 5 tong, udah 1.500 lina, atau 1.500. Jadi saya coba bereksperimen untuk musim tanam ini. Kenapa saya agak lambat juga, karena kesempatan juga memang tidak ada. Yang kedua, saya coba pelajari, siapa tahu ya kok lima tuh nah di tanah kanu, di tanah petikai misalnya, noding musuh-musuh di belukang ini, kemudian jadi musuh-musuh di belukang. Contoh kecil yang musim tanam yang baru-baru sekarang nemu punya arle ya di sepe 3.750 sapo. Hasil panennya turun, noi rodo wasalina dere, tapi mesuli lina, jadi bahkan megamuyel lina sebenarnya daripada yang lalu-lalu itu. Jadi di situ juga pengalaman kita harus pelajari. Sebenarnya yang paling menentukan itu faktor megana wasalina dari harga jualnya. Panamu mah kurang kok mesuli, karena perkaliannya itu kali banyak. 200 rupiah saja naiknya, itu nilai nominalnya berapa? Pasti mega sisa lana. Kita panen misalnya 10 tong dengan harga 1.800, berarti ini dari penjualan itu hanya 18 juta. Tapi kalau terlalu 10 tong berarti terlalu keluar 2 juta. Kira-kira selisihnya berapa? Tetapi itu pun harga bisa demikian, ya kok dia sama-sama ngarle sapo. Ya kok pada masa waktu nemeto pada masa-sama mana ngima balu pasti turun harganya. Dia kena masulian lina kok musim panen pasti turun. Jadi saya coba bereksperimen ini bagaimana caranya nanti ini pesan meremondri siapa tahu dulu gelo-gelolin nah. Jadi namu cek dari tanah kom sudi-sudi mui. Oke, mantap.